Jadi saya terinspirasi Obsesi, ya. pengen jadi dokter yang termuda. Itu memang sudah jadi target saya Oke. sejak saya masih SMA di Singapura. Semangat pagi, sobat sukses. Salam bahagia, sehat, dan sukses untuk kita semua. Pada pagi yang berbahagia ini, saya kedatangan seorang tokoh yang luar biasa, ya, masih muda, sangat pintar sekali, energik, dan menjadi pemimpin di usia yang masih muda. Siapakah dia? Mas Emil Dardak. Selamat pagi Pak Hermanto. Wah, terima kasih sekali Mas Emil bisa meluangkan waktunya yang Sama-sama, tentunya Pak. Senang sangat sekali. sibuk luar biasa ya. Ini suatu kehormatan bagi saya nih, Mas Sama-sama Emil kita ya. senang bisa Jadi silaturahmi. saya memang ingin mengundang Mas Emil supaya bisa share ini kepada sobat sukses para milenial ya. Kisah sukses dari Mas Emil ini kan luar biasa. Wah. Nah, ini saya ingin dimulai dari masa kecil Mas Emil ini. Iya. Jadi Mas Emil ini masa kecilnya di kota mana? Apa papa waktu itu sudah menjadi pejabat ya? Ya belum lah istilahnya. Belum ya? Waktu saya lahir saya anak seorang PNS lah gitu. Jadi Oke. pegawai negeri yang bekerja di Departemen PU waktu itu. Yes. Tapi waktu saya lahir ayah saya sudah bersiap bukan, ayah saya bahkan posisinya tidak mendampingi ibu saya, posisinya lagi di Sydney. Wow. Ngambil S2 di New South Wales. Ya. Jadi saya karena sudah terlanjur hamil tua ya ibu, nggak bisa ikut ke Sydney dulu sebelum saya lahir. Maka Oke. saya lahirnya di Jakarta. Ya. Bapak dari Trenggalek, kemudian kuliah di ITB, bekerja di PU, kemudian menikah dengan ibu saya. Lalu kemudian ibu saya hamil saya sambil menyelesaikan skripsinya di Teknik Sipil UI. Wow. Ya. Pantesan nih ya, papanya pintar, ibunya juga pintar. Wah, luar biasa. Jadi kemudian setelah saya lahir beberapa ya sebulanan, mungkin 2 bulan, saya kurang ingat persisnya, tapi kami menyusuli beliau ke Sydney yang sedang Oke. mengambil master waktu itu. Tapi masa kecil Mas Emil ini di kota Trenggalek Di atau? Sydney justru. Oh, justru di Sydney. Saya 5 tahun di Sydney. Oke. Oh, tapi Jadi- bahasa Indonesianya kan lancar sekali. Ya harus lancar kan kita orang Indonesia. Jadi masa kecil sudah di luar negeri nih ya? Ya memang 5 tahun pertama hidup saya justru tinggal di Sydney. Ya. Ayah saya sedang studi S2 lanjut S3 di Ya. sana. Dan selesai S3 baru saya kembali ke Indonesia di usia 5 tahun. Itu di Jakarta berarti? Nah karena bapak jadi pegawai negeri sipil di Jakarta, tetapi Oke. ya attachment saya dengan Trenggalek sangat sangat kuat karena Iya. tentunya tempat pertama yang saya kunjungi bersama ayah saya sepulang dari Sydney Ya. ya Trenggalek gitu. Oke. Jadi walaupun tidak kemudian menetap di Trenggalek, tetapi bisa dibilang ya rumah kedua lah gitu. Ya, ya. Mm. Nah, Mas Emil, biasanya kalau anak masih usia kecil gitu ya, kan sering nih ditanya, cita-citanya mau jadi apa gitu. Iya. Nah, Mas Emil waktu masih 5 tahunan itu cita-citanya apa? Saya waktu itu kalau ditanya cita-citanya pengen jadi saintis sebenarnya. Wow. Jadi memang saya sangat tertarik dengan sains, dengan Iya, IPA. iya. Salah satu pelajaran yang saya paling suka memang yang berkaitan sama fisika. Oke. Jadi di buku tahunan ya, buku Ya. alumnus SD itu saya terinspirasi filmnya ini Steven Spielberg, judulnya Back to the Future. Oke. Jadi di Back to the Future 2 itu kan ada cerita mereka ke masa depan, terus ada mobil terbang. Iya, iya. Waktu itu jadi cita-cita saya. Wah. Oke. Nah, cuman 3 tahun saya di SMP ditanya lagi cita-citanya ya jadi orang yang berguna. Jadi masih sangat sangat dinamis lah saat itu. Oke. Tapi saya dibesarkan di keluarga yang memang sangat mengutamakan pendidikan juga. Iya. Ibu saya ambil teknik sipil, bapak saya teknik sipil juga. Oke. Gitu. Dan tentunya IPA adalah salah satu pelajaran IPA adalah salah satu pelajaran yang memang sangat menurut saya sangat menarik gitu. Oke. Nah, hobi menyanyinya itu di usia berapa itu, Mas Emil? Mungkin saya beruntung bisa sedikit-sedikit nyanyi dari kecil.
ayah saya sering nyuruh saya nyanyi gitu ya. Tapi saya sendiri belum terobsesi dengan nyanyi saat itu. Sehingga saya lebih seneng main instrumen. Jadi waktu saya kelas 3 SD, tepatnya usia 7 tahun, mulai belajar keyboard. Tapi belajar sendiri, otodidak. Saya ingat paman saya hanya ngajarin saya gimana cara baca buku-buku musik itu dengan not angka. Saya coba sampai kemudian saya jadi hobi saya. Main keyboard gitu ya, main keyboard. Dan belum sampai kepikiran nyanyi lah, minimal. Baru mungkin ya kadang-kadang nyanyi hobi-hobi dikit aja gitu. Tetapi kadang kalau ditanya orang, kamu senang musik, seneng apa? Saya main keyboard, bukan, saya nggak bilang saya nyanyi. Saya rasa waktu itu lebih keren main musik ketimbang nyanyinya saat itu. Ya, cuman ya itu di belakangan hari berubah gitu. Sampai karena tiap kali saya ditanya seperti itu, kalau ada band gitu ya, pasti saya akhirnya jadi main keyboard gitu. Nah, begitu pengen nyanyi tempatnya udah orang lain yang ambil. Makanya begitu saya berangkat ke Jepang, kemudian di sana di Jepang saya ditanya senang musik, senang apa? Saya nyanyi tapi bisa main keyboard juga gitu. Supaya kita dapat tempat di nyanyi. Kayaknya keinginan untuk nyanyi mulai berkembang lebih besar semakin saya dewasa gitu. Dan dari sisi pendidikan juga Mas Emil ini luar biasa sekali ya. Jadi pendidikannya ini di usia 22 tahun sudah mendapatkan gelar S3 doktor. Wah, ini luar biasa sekali ya. Jadi dari sisi SMP, SMA-nya mungkin agak lompat-lompat juga ya, Mas Emil? Saya sebenarnya di era saya belum ada opsi untuk lompat. Jadi kalau mungkin beda 2-3 tahun aja setelah saya tuh sudah ada yang namanya akselerasi. Kelas akselerasi itu ada. Tetapi sebelum saya nggak ada gitu. Jadi saya memang kebetulan pulang dari Australia itu tidak mau lagi kembali ke TK. Jadi saya ngotot maunya masuk SD. Dengan berbagai cara saat itu akhirnya di usia 5 tahun saya bisa masuk SD, 5 tahun setengah lah gitu ya. Itu yang menyebabkan saya 1 tahun lebih muda dari teman-teman seangkatan saya atau bahkan 2 tahun lebih muda. Dan setelah itu kemudian saat itu rata-rata umur yang masuk sekolah kelas 1 itu 6 tahun, bukan 7. Dan saya 5. Jadi saya lebih muda dari teman seangkatan sekitar 1 tahun gitu. Tetapi kemudian waktu saya SMP, saya berkesempatan mengikuti program kompetisi siswa teladan. Dan saya dapat juara 1 siswa teladan se-DKI Jakarta saat itu. Yang menjadi bekal saya mendaftar ke beasiswa ASEAN. Berangkatlah kita ke Singapura. Nah, selama di Singapura kemudian saya membaca sebuah buku tentang Sumitro Joyo Hadikusumo, ayahnya Pak Prabowo, Menteri Pertahanan kita. Beliau adalah ekonom yang sangat terkenal di zamannya dan saya lihat kalau tidak salah di usia 25 plus minus sedikit itu beliau sudah doktor. Jadi saya terinspirasi pengen jadi doktor yang termuda. Itu memang sudah jadi target saya sejak saya masih SMA di Singapura. Namun demikian jalan ke sana nggak mudah juga karena justru dengan saya ke Singapura sebenarnya saya itu malah agak mundur sedikit. Karena di Singapura itu sistem pendidikan mereka 13 tahun. Pre-university education tuh 13 tahun. Itu. Dan saat saya ke sana saya masuk secondary 3. Jadi untuk secondary itu bisa 5 tahun, bisa 4 tahun kalau express. Nah, saya ambil yang express tetapi saya masuk secondary 3 dan tahun ajarannya mulai di Januari. Sehingga kalau saya ikuti itu, maka saya selesai Desember 2000 saya harusnya ngambil junior college lagi 2 tahun baru university. Tapi sebenarnya sistem pendidikan ini matrikulasinya tuh menarik gitu loh. Ada juga dengan bekal saya ngambil O level, saya bisa ambil SAT dan masuk kuliah di Amerika gitu. Dan itu banyak dilakukan oleh anak-anak Indonesia gitu ya, anak Indo. anak Indo tuh sering ngambil SAT terus mereka kayaknya bosen di Singapura pengen kuliah langsung di Amerika. Cuman saat itu saya pengen ngambil sistem pendidikan yang
Australia gitu ya. Jadi waktu itu saya akhirnya memutuskan ngambil satu level lagi namanya SAT 2. Ya. Itu sudah langsung spesifik. Kalau SAT kan hanya nguji general mathematics dan juga English. Oke. Nah, kalau yang SAT itu tuh sudah subjek spesifik, fisika atau mathematics sama Englishnya apa. Jadi saya ngambil 3 subjek, writing, math sama physics gitu. Wow. Dan mathsnya advance. Tapi saya harus belajar sendiri. Jadi karena di Singapura itu perpustakaannya sangat bagus ya, sangat dikembangkan, saya bisa ke perpustakaan nyari buku-buku untuk belajar sendiri. Ya. Saya mempersiapkan 3 bulan, saya kebut, dan ya hasilnya ya saya bilang nggak excellent tapi cukup lah untuk membuat saya bisa kemudian diterima di beberapa perguruan tinggi. Oke. Saat itu my focus is how to do it quick gitu ya. Nah maka kemudian saat itu saya berbekal itu saya coba daftar. Nah saat itu karena saya ingin masuk ke sistem pendidikan lain di Australia, di Indonesia sudah ada beberapa program yang disebut sebagai twinning program. Jadi gelarnya dari Australia, dilaksanakan oleh Australia tapi secara fisik dilakukan di Jakarta. Itu waktu itu ada namanya Melbourne Institute of Business and Technology, terafiliasi dengan Deakin University Melbourne. Nah saya itu juga waktu itu terinspirasi dengan saya sering pulang ke Jakarta tahun-tahun 99-2000 itu dan ayah saya mengenalkan saya ke kolega-koleganya yang kebanyakan ekonom gitu ya. Atau scientist, political science dan sebagainya, sehingga saya melihat saya ingin ada di Indonesia karena banyak sekali peluang untuk mengenal dunia profesional juga. Nah itulah sebabnya saya pengennya ke Indonesia, bukan kemudian tetap di luar negeri. Nah saat itu kemudian saya nggak bisa masuk langsung ternyata ke diploma karena Australia sistemnya 3 tahun, maka mereka nganggap bahwa bisa masuk Amerika belum tentu bisa masuk kita gitu. Tapi silahkan masuk, nanti setelah 3 bulan atau 4 bulan silahkan ikut ujian. Nanti kalau bisa loncat, kamu bisa loncat ke university. Waktu itu saya sudah tertarik ya, gak apa-apa juga lah gitu. Tetapi ternyata waktu saya kembali ke Singapura dulu untuk nyelesain studi saya, ada pameran pendidikan. Nah saya bawa result saya ke sekolah di Amerika. Dan saya diterima di engineering program, industrial engineering di Indiana University. Nah kemudian di situ admission letternya saya bawa ke satu yang lagi pameran itu juga namanya Perth Institute of Business and Technology. Ini kakak adik nih sama yang Melbourne. Cuman bedanya yang mengampu universitinya namanya Edith Cowan. Nah saya datang ke sana, saya bilang saya diterima di Amerika. Oh ya sudah kalau gitu kamu bisa masuk di sini diploma. Kan tapi kan itu di Perth. Saya dapat admissionnya, kemudian saya mikir gimana ya, apa saya ke Perth aja ya biar bisa lebih cepat. Tapi kemudian akhirnya saya datang ke Indonesia, saya tunjukin admission letternya. Oh ya sudah, kalau dasarnya ini kamu bisa masuk langsung ke diploma. Saya udah loncat. Akhirnya dengan itu saya bisa loncat ke university dan saya bisa selesaikan dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun. Saya kemudian transfer ke program dengan Inggris, University of Wales. Orang suka salah di seminar-seminar saya dikatakan lulusan University of New South Wales. Itu bapak saya. Kalau saya University of Wales di Inggris gitu. Jadi itu programnya juga sekali lagi kerjasama dengan Indonesia dan Inggris. Jadi Mas Emil belajarnya tetap di Jakarta ya waktu itu? Jakarta, cuma kalau kita ada momen saya ke Wales dan juga ujiannya semua di assess di sana gitu. Dan saya dapat bachelor honors kebetulan. Di sana ada gradasinya, ada first class, upper second, lower second. Kebetulan kita beruntung mendapatkan first class honors gitu waktu itu. Jadi itu yang buat saya mungkin usia 19 itu sudah dapat first class honors gitu. Kemudian bisa ngambil, dan saya dapat lihat ada program beasiswa ke Jepang yang buat saya tertarik karena saya tuh akademi kalender saya tuh Januari ke Desember, sedangkan kan Indonesia Juni, ya kan. Singapura juga kalau university lucunya Juni, jadi kalau sekolahnya itu Januari, tapi begitu masuk university break dulu 6 bulan, masuk ke Juni gitu. Jadi nggak mau rugi nih, nggak mau rugi saya untuk ngejar PhD termuda 6 bulan tuh penting, nggak boleh wasting time saya. Akhirnya saya ada yang spring admission di Jepang, saya masuk spring admission dan itu dia punya PhD 2 tahun, tapi saya ngambil S2 dulu. Alhamdulillah dapat beasiswa, tertolong juga karena selama saya
kuliah di ambil program internasional di Jakarta tuh saya berkesempatan untuk bisa nyari pengalaman kerja di berbagai tempat, dan itu ngasih saya resume yang meyakinkan untuk masuk ke beasiswa di Jepang, full dibayarin Jepang. Kemudian tiba-tiba di tengah awal-awal saya diumumkan kamu dapat first class honors lah, kayak summa cum laude gitu ya. Nah kemudian dengan itu saya bilang saya harusnya bisa langsung S3. Saya urus pendaftaran, tiba-tiba dari Kementerian Jepang bilang, loh ini umur berapa gitu. Di Jepang itu kalau S2 tuh harus 21, kok ini ada anak 19 tahun gitu. Akhirnya saya boleh S3 dengan syarat selesaikan dulu S2-nya. Nah dari situ saya kebut betul, durasinya sekitar 8 bulan saya selesai S2. Terus saya ikut terlibat di Kongres Infrastruktur di Malaysia. Kemudian saya masuk ke S3 di Jepang 2 tahun saya selesaikan, alhamdulillah ya 22 tahun bisa tercapai target untuk lulus S3. Ini benar-benar sudah brilian, punya kemauan yang kuat sekali untuk lulusnya cepat. Kemauan, jadi when you set your mind, cuman memang akhirnya saya nggak dapat kesempatan untuk mungkin terafiliasi dengan kampus-kampus yang kelihatannya orang kan sering nyebutnya kan ya Harvard, Stanford, kemudian Oxford, Cambridge gitu. Nah sehingga begitu saya sudah kerja, saya bagus juga nih kalau saya punya afiliasi ke sana. Saya apply, akhirnya saya ambil S2 sekali lagi. Karena dia executive program, saya bisa kuliah sambil kerja, jadi kesana hanya 2 bulan sekali. Saya ambil S2 lagi di Oxford University gitu. Jadi sudah lulus S3 ini ya? Sudah lulus S3 masih ngambil S2 lagi di Oxford University. Wow, luar biasa. Dan setelah lulus, Mas Emil langsung bekerjanya juga di BUMN ya? Jadi setelah saya selesai S3, dia di World Bank dulu. World Bank. Di World Bank, jadi waktu masa-masa selesai dan nunggu sidang, saya di World Bank sudah. Bahkan sebenarnya waktu saya ngambil S2, S3, itu kan saya selalu nyambi ikut project-project World Bank gitu. Ya saya di World Bank. Tetapi waktu tahun 2007 akhir itu lagi booming yang namanya private equity, mungkin Pak Hermanto tahu. Jadi private equity itu lagi booming banget lah di Indonesia juga di eranya Pak SBY waktu itu kan. Kebetulan economic recovery gitu kan, booming dengan private equity di mana-mana berkembang lah gitu. Di situ juga zaman-zamannya Pak Sandi Uno misalnya ya dengan Recapital, dengan Saratoganya berkembang pesat. Ada North Star, ada QVAT, dan lain-lain lah gitu. Nah waktu itu saya juga diajak oleh mantan project leader saya, orang Australia, untuk ikut private equity. Saya juga ada juga tawaran dari Middle East juga untuk ikut. Jadi saya sempat juga. Nah itu tergoda saya sudah di World Bank. Saya bayangkan, aduh saya pengen cari pengalaman gitu, kayaknya keren ya gitu kan, kerja di private equity dan duitnya lebih banyak juga waktu itu gitu. Saya wah ini starting salary-nya juga gila-gilaan gitu, rasanya udah wah gitu. Jadi akhirnya saya masuk ke salah satu private equity. Tetapi kemudian tiba-tiba kan krisis, subprime mortgage, harga komoditi hancur. Wah itu saya kemudian semua investor yang udah komit masuk di private equity hold semua, karena project-project juga hold saat 2008 terjadi itu ya? 2008. Nah tapi karena project leadernya juga sangat dia kebetulan World Bank waktu itu datang ke dia, ini bersahabat juga nih yang atasan saya di World Bank yang di Washington, dengan dia ini ngobrol gitu. Terus dia bilang gitu, ayolah ini kan juga agak-agak slow dikit katanya. Terus kata si ini atasan saya namanya Raj Kanan. Sekarang dia yang set up Deloitte Infrastructure Advisory di Jakarta gitu. Jadi dia bilang, wah you want the boy? Atasan saya di Washington namanya Migara jadi orang Sri Lanka, anaknya Gubernur Central Bank Sri Lanka dulu. Jadi you want the boy? Ya. Akhirnya ya sudah, saya kembali bantu World Bank lagi. Saya terus bantuin World Bank untuk nyelesain investment dia, karena waktu itu World Bank energy sector itu sangat kalah dibanding dengan JICA ya Jepang, dengan ADB, karena waktu itu World Bank itu pada saat Krismon dianggap kok banyak ngekat lah, banyak membatasi financing dulu gitu. Nah salah satu sektor yang paling langsung kena tuh sektor energi. Nah kita pengen ngidupin lagi energi sektor,
Nah, saya kebetulan saat itu udah berjuang banget gitu untuk kemudian dorong lagi World Bank bisa financing project-project energi sektor gitu. Karena klien-klien ngerasa, halah kan banyak sekarang ada JICA, ada ADB, buat apa World Bank gitu kan. Nah, kami coba dengan gigih dan itu seru gitu. Saya tuh harus kenal dari mulai staff, supervisor sampai di root PLN, sampai sekretarisnya juga saya harus kenal. Karena that's the only way kita bisa kemudian menata betul sampai ke atas gitu dengan hal yang baik. Yang maksud saya artinya sometimes ya you cannot get into the direktur itu, yang paling bisa ngatur jadwalnya ya sekretaris. Yang paling itu. Nah, kalau sekretarisnya itu kita merasa oke gitu, bisa saja mereka kemudian akan mampu mengconvince direkturnya untuk mengutamakan agenda itu. Ya, jadi kalau tanya gimana jadwalnya, tapi Bapak udah penuh banget, nggak bisa gitu. Kalau gitu, Pak ini kayaknya dia cuma pengen ketemu sebentar. Oh ya sudah gitu. Nah, dari situlah kemudian saya kita bisa golkan satu project yang nilainya 700 juta US dollar. Upper Cisokan Hydro Pump Storage. Cuman sayangnya sekarang agak terhambat ya di lapangan. Tapi waktu itu project yang fenomenal. Dan ya untuk saya sangat membanggakan nih. Karena waktu saya masuk World Bank, saya tuh sebenarnya anak bawang. Jadi bos saya tuh waktu itu bilang, ini anak anak masih muda, udah S3 gitu. Saya sebenarnya nggak butuh-butuh banget gitu, tapi dibuang sayang. Saya diajak, padahal udah ada tuh satu orang lebih senior dari saya dan dia baru mau hire orang dari Amerika gitu. 3 dan dia, jadi kita ada 4 orang tuh waktu itu di situ, 4 orang. Tim intinya kemudian sebenarnya berlima lah, tapi yang inti ini ada berempat. Yang ini karena sudah ada proyeknya sendiri di energi sektor. Nah, 4 bosnya ini pimpinannya dari World Bank, kemudian 3 orang, ada 1 perempuan, 2 laki-laki saya. Nah, saya ini paling muda, usianya waktu itu 22. Dan ya dianggap nggak punya pengalaman lah gitu ya. Walau ada lah pengalaman, tapi udah ada 2 ini gitu. Nah, tiba-tiba atasan ini kembali ke Washington. Dia ditarik kembali ke Washington, tapi tetap ngurusin Indonesia. Yang perempuan ini diangkat jadi assistant country director langsung di situ. Yang satu ini it didn't work out, yang orang Amerika. Dia akhirnya pindah. Saya sendirian. Dari anak bawang, saya jadi satu-satunya koordinator on the ground. Dan bisa ngegolkan project senilai besar gitu ya. Atasan saya bilang gitu, don't freak out katanya, don't freak out, you can do it katanya. Ya udah, akhirnya saya jalanin gitu, dan keseharian saya setiap hari mungkin mulai siang, pagi, siang, sore saya ke klien, malam kita koordinasi dengan Washington, dan itu terus berlangsung gitu. Jadi dan akhirnya kita mengegolkan ada 3 proyek besar, satu Upper Cisokan, yang satu lagi geothermal. Jadi financing pertama World Bank ke Pertamina. Saya sampai harus datang ke ICW, ke Transparency International, Indonesia Corruption Watch untuk meyakinkan bahwa Pertamina ini bersih, bisa di-funding, udah reformasinya udah jalan. Kita bikin analisa, kita perjuangkan ke managing director yang ada di Washington, bahwa Pertamina ini clean. Akhirnya ya sudah, dan sudah diresmikan Pak Presiden Jokowi di 2016. Satu lagi adalah sebuah project policy reform. Kita dapat 4 juta US dollar dari Global Environment Facility untuk Kementerian SDM. Jadi ini tiga di antara beberapa project yang kita kerjakan di World Bank dan jalan gitu. Tapi balik lagi ke tadi, pas di private equity ya sudah, saya kemudian di situ sambil mengerjakan kerjaan di World Bank saya lanjutkan. Tapi saya juga tetap terekspos ke kerjaan-kerjaan lain. Kita mendirikan satu lembaga waktu itu dipercaya, namanya Indonesia Infrastructure Finance (IIF), yang sekarang menjadi bank infrastruktur gitu. Dan ya itu yang kemudian kita nggak pernah sangka-sangka ya, waktu private equity drop itu nggak jalan gitu, dan kita shift ke advisory role. Ternyata mereka mencari harus ada pelaksana tugas direktur utama waktu itu. Nah, pelaksana tugas direktur utama itu di World Bank-nya ya? Ini jadi saya paralel di PI-nya berubah jadi advisory, namanya task advisory, tapi saya juga tetap di World Bank. Nah, kemudian saat Mas Emil jadi berdua ini? 2 kerjaan, jalan paralel 2, jadi saya ngerjakan 2 kerjaan. Nah, kemudian saat itu saya masuk di membantu setting up itu, dapat kepercayaan dari pemegang saham. Pemegang sahamnya ada IFC, ada Jerman, ada ADB, ada pemerintah Indonesia melalui SME. Diminta, ya sudah, Anda dipilih menjadi PLT pelaksana tugas direktur utama IIF, mengawal dari mulai pendirian sampai semua licensing, business plan,
sampai menunjuk CEO definitifnya gitu. Wow. Dan itu saya jalankan sekitar kurang lebih setengah tahun lebih kan. Ya. Kami dari mulai jadi pendirian sampai itu, dan waktu itu mungkin saya 25 tahun. Ya. Sedangkan modal yang diberikan itu total bisa sampai 4 triliun untuk pendirian lembaga Wow. itu. Jadi cukup ini juga cukup menantang, dan tapi alhamdulillah artinya bahwa memang life itu up and down. Jadi ternyata kita udahlah, jangan meratapi, tapi jalan terus aja, dan ya udah dari situ kita dapat kesempatan untuk akhirnya saya kemudian setelah selesai saya diminta untuk ke BUMN, ke penjaminan gitu. Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Oh, jadi setelah waktu di BUMN sudah nggak di World Bank dan private equity. Jadi karena saya sudah menjadi Executive Vice President di Penjaminan Infrastruktur Indonesia, saya harus selesai, nggak bisa di World Bank lagi, nggak bisa di advisory itu lagi. Saya pamitan, saya masuk karena waktu itu ya untuk merah putih, loh selama ini untuk pembangunan, iya, tapi kamu nggak pernah jadi bagian dari government-nya. Oke, akhirnya saya masuk ke BUMN itu, diminta untuk mengembangkan metode bagaimana pemerintah bisa menjamin proyek-proyek infrastruktur yang triliunan ini gitu. Jadi kita melakukan banyak sekali inovasi gitu, sampai kita berangkat ke Washington DC untuk lihat pola-pola penjaminan mega project yang dilakukan oleh MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency. Ya dari situ kemudian ya banyak pengalaman saya di situ ya, selama dari 2011 sampai 2015 pertengahan, sebelum maju bupati. Wow, luar biasa sekali ya Sobat Sukses. Ini Mas Emil ini ternyata tidak hanya lulus di usia 22 tahun, tetapi bisa mendapat kepercayaan dari World Bank, dari private equity, sampai ngegulkan proyek yang nilainya juga triliunan. Luar biasa sekali. Dan pada akhirnya waktu di BUMN ini bisa mengeluarkan hobinya yang menyanyi itu juga kan? Oh, justru sebelum itu. Oh, justru sebelum di BUMN. Iya, jadi waktu saya kembali dari Jepang, saya juga mulai ketemu dengan waktu saya di Jepang, kan saya kemudian itu tadi saya bilang ditanya sama orang-orang, kamu senang musik? Oh senang. Apa? Ya saya bisa nyanyi, tapi juga bisa main piano. Nah dari situ kemudian saya ikut lomba kompetisi International Student Festival untuk lomba cipta lagu dan perform, dan ternyata dapat grand prize, menang. Nah kita menang, dibuatkan album kompilasi, tapi kita ya number one di situlah gitu artinya setelah. Nah dari situ kemudian saya kontak-kontakan sama teman-teman musisi di Indonesia gitu. Nah kemudian diminta ikut satu kompetisi di radio yang waktu itu tuh kompetisi musik di salah satu radio yang paling banyak didengar di Jakarta, dan alumnusnya tuh ada kayak band kayak 10 to 5, Chris Patih dan lain sebagainya. Nah saya ikut itu kemudian menang. Salah satunya menang, kemudian dari situlah akhirnya kita produce single, album, dan singlenya ya ternyata saat dirilis di 2009 akhir masuk chart radio-radio yang kita sebut lah Prambors, Mustang, Gen dan sebagainya. Kita masuk top 5 lah, bahkan pernah puncak juga gitu. Jadi ya sudah akhirnya loh ini kok jalan ya tapi bagi waktu sambil kerja juga kan, jadi nggak bisa maksimal gitu, tapi untuk balancing gitu. Tapi ya serius karena memang beneran sampai diundang ke RCTI, diundang ke stasiun TV untuk perform, untuk nyanyi. Dan justru di hobi menyanyi yang akhirnya juga dimasukin lebih serius itu tadi, bisa ketemu dengan Mbak Arumi dengan istri, jadi ceritanya gimana Mas? Jadi saya kan menyanyikan ulang lagu salah satu maestro musik Indonesia namanya Utha Likumahua. Utha Likumahua kan penyanyi yang sangat saya kagumi, dan salah satu waktu itu lagu itu saya ciptakan sendiri semua. Tapi produsernya bilang, kamu kan penyanyi, harus bisa juga menaklukkan lagu orang. Jadi akhirnya saya cari lagu-lagu mana ya, akhirnya yang Utha Likumahua itu ada lagu judulnya Sesaat Kau Hadir, pernah jadi lagu pemenang festival cipta lagu tahun 80-an gitu. Saya remake, itulah yang jadi single pertama saya. Nah dari situ saya kenal dengan Pak almarhum Utha Likumahua. Kita duet dan kenal dengan manajernya. Nah ternyata manajernya itu kemudian juga dipercaya jadi manajernya istri saya, Mbak Arumi waktu itu. Dari situlah kemudian dikenalkan lah sampai akhirnya ya bisa menikah gitu. Jadi pacarannya nggak terlalu lama nih ya?
Total 2011 sampai 2013 nikah. Oh, cukup lama, jadi 2 tahun ya. Jadi saya sempat ngeliat nih YouTube-nya dari Mas Emil juga dan Mbak Arumi juga ya. Wah, saya lihat begitu harmonis sekali ya. Nah, ini mungkin bisa sharing kiat-kiatnya ini. Waduh, kalau kiat harusnya Pak Hermanto lah yang lebih hebat lagi ini sudah. Cuman ya enggak sih, saya 7 tahun ya sudah ya menikah, jadi dibilang sebentar enggak, dibilang lama juga sama sekali enggak lama gitu ya. Tapi ya sampai saat ini sih agak tertolong karena ya bisa terbuka aja gitu. Jadi tidak kemudian setelah nikah itu jadi nggak punya personal time gitu loh. Jadi ya kadang-kadang saya udah yuk jalan yuk gitu, kita pergi sendiri aja, bawa mobil nyetir sendiri jalan gitu. Jadi waktu bekerja masih ini ya, tetap bisa membagi waktu untuk keluarga maupun untuk pekerjaan ya. Ya kadang-kadang ya bisa pergi cuma 2 jam terus balik lagi kerja gitu. Terus ya cari hobi sama nonton atau apa gitu. Jadi ya itulah, kita ngejalanin ada masih istilahnya masih bisa nyantai dalam hal terbuka dalam ngobrol. Jangan kemudian karena udah punya anak terus yang diurusin anak terus gitu kan, lupa gitu bahwa ada personal quality time juga yang diperlukan gitu. Jadi betul. Kadang-kadang suka guyon gitu, kadang lupa ya udah punya anak, kayak punya keponakan padahal tuh anak gitu katanya baru itu ya, kadang-kadang suka lupa pikir keponakan padahal itu anak kita katanya. Tapi asiknya sama-sama hobi nyanyi kan ya. Pinter nyanyi ini. Kalau Mbak Arumi senang musik, tapi dia bukan ke nyanyi sih, dia lebih ke lebih ke presenter atau dia lebih ke film gitu. Kalau nggak ke nyanyi, kalau dia nggak begitu. Ya senang musik, senang nyanyi, tapi maksudnya nggak menekuni lah gitu. Nah, Mas Emil waktu itu kan bekerja di BUMN, bisa masuk ke dunia ini politik ini. Kenapa Pak? Apa yang membawa Mas Emil akhirnya mau ini ikut pilkada di Trenggalek ya waktu itu ya? Dulu itu kan untuk orang kayak saya gitu yang kemudian kan dunianya sudah di private equity, di BUMN gitu ya, financial sector, bank gitu. Nggak ada tuh yang namanya kepikiran jadi bupati, nggak ada, wali kota nggak ada, gitu. Gubernur pun nggak gitu ya, atau wakil gubernur nggak. Jadi ya bayangannya kalau mau ke government ya mungkin dengan track record di dunia profesional bisa dipercaya jadi economic advisor, kemudian jadi menteri mungkin misalnya gitu, jadi ekonom, jadi apa, itu bayangan saya gitu. Tapi kemudian Pak Jokowi itu harus diakui, beliau merubah betul image mengenai kepala daerah gitu. Kemudian muncul Pak Ridwan Kamil, Kang Bima Arya di Bogor, kemudian ya Bu Risma saat itu, kemudian juga Mas Aswar Anas di Banyuwangi. Muncul wajah-wajah yang dengan style kepemimpinan yang relatif baru saat itu. Tapi itu memang baru terjadi, itu pun sebenarnya baru benar-benar menjadi menarik karena Pilgub 2012. Ya, Pilgub Jakarta 2012, lalu ada Pak RK di 2013, 2014 itu kan. Bu Risma juga mulai sangat terdengar gaungnya di tahun-tahun 2012 gitu ya, 2012 2013 itu. Jadi nah itu yang membuat kemudian tapi saya nggak ngincer ditawari gitu, saya didatangi oleh kelompok ini orang-orang tokoh-tokoh di Trenggalek gitu, menyampaikan bahwa Trenggalek lagi nyari figur gitu, dan nyari figur yang fresh gitu, yang baru. Kalau dulu kan memang harus politisi ya, apakah dari partai politik atau dia jadi DPR gitu ya dan sebagainya, atau pejabat yang sudah mau pensiun, ya mantan sekda, mantan kepala dinas, mana ada gitu ya dari profesional banking ya, kecuali dia sudah sangat senior ya dan ingin kembali kampung halaman gitu ya. Tapi untuk saya yang saat itu 29 tahun ya bukan pilihan yang wajar ya waktu itu ya gitu. Tapi karena ada figur-figur itu saya jadi
tergerak ya. Tergerak. Dan kedua mungkin dulu kepikiran nggak mungkin menang juga gitu dulu kan, karena kan pasti politik. Ternyata tapi setelah pilkada langsung ternyata publik sangat terbuka dengan figur-figur baru gitu. Jadi ternyata memang diharapkan publik gitu. Dan waktu itu ya sudah disurvei dan hasil surveinya ya cukup baik gitu, dibandingkan petahana wakil bupati kita sudah neck to neck lah gitu. Dan Mas Emil memang punya hati untuk bagaimana bisa merubah mungkin kota Trenggalek itu menjadi yang the best gitu ya. Saya tuh sempat dapat tawaran waktu itu sebenarnya bukan Trenggalek aja, tapi ada satu kota lah di dekat Jakarta. Mungkin kalau dicari jejak digitalnya orang tahu yang mana gitu. Dan itu di situ karena memang kebetulan setelah nikah saya tinggal di situ di Depok dengan mertua saya gitu kan, di Pondok Mertua Indah. Ya karena mertua pengen dekat dengan cucu dan sebagainya, jadi kita tinggal di situ. Tapi saya jadi penasaran, saya selama ini kalau ikut organisasi itu organisasi urban planner, organisasi Kadin gitu tapi belum ke organisasi yang sifatnya sosial masyarakat gitu. Pernah sih NU di Jepang, saya ikut Nahdlatul Ulama di Jepang, NU, dan kita melakukan program-program pendidikan gitu ya di sana juga. Tapi kembali ke Indonesia banyak asosiasinya, afiliasinya profesional gitu. Alumni Australia, alumni UK gitu-gitu kan organisasinya. Nah akhirnya saya saya ngajak anak-anak muda di Depok, yuk kita bikin yang namanya Urban Civic Movement. Urban Civic Movement itu sebuah gerakan untuk kemudian mendorong, karena saya urban planner kan, saya pengennya tuh Jakarta ini jangan kemudian overload di tengah. Ini kan daerah lain itu, daerah-daerah di pinggir Jakarta hanya jadi tempat numpang tidur. Dan tiap hari orang harus commute 2 jam ke Jakarta, bolak-balik, nggak produktif. Nah kami mendorong, waktu itu saya mendorong megapolitan polycentric. Jadi bagaimana kita ngembangin CBD baru di wilayah satelit yang ada di Jakarta. Salah satunya mengandalkan jaringan kereta yang ada ke sana. Nah karena di Depok tuh ada danau-danau situ yang bagus, pengen doang ini harus direhabilitasi nih, dijadikan CBD, green CBD, bangunannya juga nggak usah gede-gede. Ini coba pergi aja ke UI, ada perpustakaan yang depan danau, udah bikin kayak begitu saya bilang. Nah kemudian nanti jaringan dengan kereta ke tengah kota paling cuman berapa, nggak nyampe sejam mau meeting gitu. Waktu itu saya udah bayangkan gitu bahwa kita nggak hanya perlu kalau meeting aja gitu, banyak kerjaan nggak perlu semua harus ke pusat kota Jakarta. Nah itu udah kita dorong, dan dari situ kemudian Urban Civic Movement itu berusaha mengajak masyarakat untuk mulai mempunyai identitas kota di Depok, karena waktu itu saya tinggal di Depok juga. Tapi yang dari Trenggalek ngontak saya kemudian diskusi sama istri, saya sempat khawatir loh, saya ini urban planner, terus di Trenggalek saya mau ngapain gitu kan. Tapi pas saya kemudian ditemui oleh Pak Bupatinya gitu, beliau bilang Anda punya potensi untuk menang dan untuk perform. Saya pergilah ke Trenggalek. Terus saya mikir gitu, oh iya, saya ini kan sebenarnya tesis saya, PhD saya kan agropolitan, bagaimana rural development gitu. Dan setelah saya lihat, ini Trenggalek nih sebenarnya lokasinya di pesisir selatan persis nih, paling jauh dari Surabaya. Tapi kalau kita bikin koridor selatan dari Jogja sampai ke Malang, ini bisa jadi bagian dari koridor selatan Indonesia, koridor selatan Jawa. Akhirnya saya jadi semangat, ini bisa saya perjuangkan nih. Ya udah deh. Terus saya juga diskusi sama istri, politik itu dunia yang keras. Jadi kalau kamu mau ngabdi, sekalian aja ngabdi untuk orang desa gitu. Iya katanya gitu, karena karena masyarakat pedesaan lebih ada emotional rewardnya lah untuk kita gitu. Tapi kita tinggal di desa loh, ya nggak apa-apa, politik ya sekalian gitu kan. Kita minimal ngerasa sudah bisa give back lah to the society gitu. Maju masih ada resiko, mundur juga ada potensi gitu. Akhirnya saya ya udahlah, saya tiap weekend hari Jumat pulang kantor saya naik pesawat ke Surabaya, belum ada tol kayak sekarang. Saya 4 jam perjalanan ke Trenggalek, beraktivitas Sabtu, Minggu malam saya ngejar pesawat subuh Senin langsung ke kantor.